Coba kita bayangin Antartika. Mungkin ini benua yang kita rasa paling kita kenal, tapi sekaligus paling banyak kita salah pahami. Dalam penelusuran kali ini, kita akan lihat gimana daratan es raksasa ini bukan cuma sekedar tempat terdingin di bumi, tapi juga gurun terkering dan sebuah kunci yang sangat penting bagi masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari hal yang paling aneh ya, sebuah paradoks. Kalau Anda mikirin Antartika, yang kebayang pasti es dan air kan? Tapi gimana kalau saya bilang kalau ini tuh justru salah satu tempat terkering di planet ini? Nah, itu dia ekstrem pertama yang akan kita bongkar. Pertanyaan ini kayak teka-teki ya. 3 rekor ekstrim sekaligus ada di satu tempat. Dingin, ya pastilah. Tapi, terkering? Gimana ceritanya sebuah daratan yang 98% isinya es justru bisa jadi yang paling kering sedunia? Jawabannya ada di udaranya. Antartika itu gurun kutub. Udaranya dingin banget sampai beku. Saking dinginnya, jadi hampir nggak bisa nampung uap air. Coba bayangin aja udara itu kayak spons. Makin dingin, sponsnya makin kaku. Jadi makin sedikit air yang bisa diserap. Makanya walaupun dikelilingi es, hujan atau salju itu hampir nggak pernah turun di sebagian besar wilayahnya. Inilah paradoks pertama dari benua yang luar biasa ini. Angka-angka ini kalau kita lihat, ceritanya benar-benar luar biasa. Suhu terdingin di bumi minus 89,2 derajat Celcius. Kebayang nggak dinginnya kayak apa? Anginnya lebih kencang dari badai manapun. Benua dengan ketinggian rata-rata tertinggi. Dan yang paling krusial dari semuanya, di dalam lapisan es ini terkunci 70% dari seluruh air tawar di planet kita. Coba deh kita renungkan sejenak soal itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kok bisa Antartika jadi kayak gini? Percaya atau enggak, daratan es yang kita kenal sekarang ini dulunya hijau dan subur. Oke, kita putar waktu jauh ke belakang. Antartika itu nggak selamanya sendirian dan beku. Dulu banget dia itu jantungnya superbenua Gondwana, nyambung sama tempat-tempat yang sekarang kita kenal sebagai Australia dan Amerika Selatan. Selama jutaan tahun, benua-benua ini pelan-pelan misah. Tapi, momen kuncinya itu terjadi sekitar 30 juta tahun yang lalu. Pas Amerika Selatan melepaskan diri, itu ngebuka celah Drake. Ini kayak ngebuka gerbang air raksasa, yang akhirnya menciptakan arus lingkar Antartika yang super kuat. Arus dingin ini ngelilingin Antartika kayak benteng, motong aksesnya dari air hangat selamanya, dan memulai proses pembekuan total. Jadi coba bayangin perubahannya. Dari hutan hangat tempat dinosaurus kayak Cryolophosaurus berkeliaran, jadi gurun es di mana seluruh rantai makanan bergantung pada satu makhluk kecil ini, krill. Transformasi yang terjadi di sini adalah salah satu yang paling dramatis dalam sejarah planet kita. Walaupun lingkungannya super ekstrem, ya kehidupan di Antartika itu nggak cuma bertahan hidup loh, tapi justru berkembang dengan cara-cara yang sangat mengejutkan. Di lautan, wah kehidupannya meledak, dan semuanya itu berpusat pada krill. Miliaran makhluk kecil ini jadi bahan bakar buat segalanya, dari penguin sampai paus biru, hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Tapi, begitu kita melangkah ke darat, ceritanya beda 180 derajat. Kehidupan nyaris nggak ada. Hewan darat terbesar yang tinggal di sana sepanjang tahun bukan beruang kutub, bukan serigala. Tapi serangga kecil nggak bersayap ini, panjangnya cuma 6 mm. Justru karena unik dan terpencil banget inilah, Antartika jadi tempat yang harganya tak ternilai buat para ilmuwan. Ini udah kayak laboratorium alami raksasa milik bumi. Terus ngapain para ilmuwan jauh-jauh ke sana? Ya buat ngejawab beberapa pertanyaan terbesar umat manusia. Ahli geologi mencari petunjuk asal-usul tata surya kita dari meteorit yang awet banget di dalam es, bahkan ada yang dari Mars. Astronom pakai udara yang jernih dan kering di sana buat mengintip sudut-sudut terjauh alam semesta, dan ahli biologi mempelajari bentuk kehidupan paling tangguh di bumi untuk memahami batas-batas kelangsungan hidup itu sendiri. Nah, tapi dengan semua sumber daya dan pentingnya benua ini buat sains, terus siapa dong yang ngatur Antartika? Jawabannya ini yang bikin Antartika benar-benar unik di panggung dunia. Coba bayangin ya, tahun 1959, dunia lagi tegang-tegangnya perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling todong senjata nuklir. Tapi di tengah ketegangan global itu, mereka dan negara-negara lain duduk bareng dan menyepakati sesuatu yang radikal banget. Mereka menandatangani sistem perjanjian Antartika, yang pada dasarnya mendeklarasikan seluruh benua ini jadi zona bebas militer yang khusus didedikasikan untuk perdamaian dan sains. Ini benar-benar sebuah keajaiban diplomasi. Nah, ini akhirnya nimbulin pertanyaan besar. Kalau nggak ada satu negara pun yang secara resmi berkuasa, terus siapa dong yang punya Antartika? Sebelum ada perjanjian itu, situasinya, rumit banget. 7 negara udah mengklaim sebagian wilayah Antartika, dan beberapa klaim itu bahkan tumpang tindih satu sama lain.
Alih-alih nyoba nyelesain sengketa ini, perjanjian itu melakukan sesuatu yang cerdas banget. Semua klaim itu dibekukan. Intinya, semua negara setuju buat nggak usah meributkan lagi soal kepemilikan, dan sebagai gantinya, fokus pada kerjasama ilmiah demi kebaikan bersama. Perjanjian damai ini udah bertahan lebih dari 60 tahun. Tapi sekarang, benua ini menghadapi ancaman baru yang jauh lebih besar. Ancaman yang datang bukan dari politik, tapi dari iklim kita yang terus berubah. Sederhananya begini, Antartika sedang mencair, dan proses pencairannya itu makin lama makin cepat. Biar kebayang segede apa angkanya ya, antara 2012 sampai 2017 aja, benua ini kehilangan es rata-rata 220 gigaton tiap tahun. 1 gigaton itu 1 miliar ton. Itu setara dengan berat seluruh populasi manusia di bumi yang hilang dari lapisan es setiap 2 hari. Skalanya ini udah susah banget buat kita bayangin. Dan inilah kenapa apa yang terjadi di Antartika nggak akan berhenti di Antartika aja. Kalau semua esnya mencair, permukaan laut global bisa naik sampai 58 meter. Oke, ini memang skenario paling ekstrim ya. Tapi mencair beberapa persen aja, itu udah cukup buat menenggelamkan kota-kota pesisir di seluruh dunia. Kejadian runtuhnya lapisan es Larsen B pada tahun 2002, itu bongkahan es segede provinsi yang hancur cuma dalam hitungan minggu, itu udah kayak jadi alarm buat kita semua. Ini benar-benar menegaskan kalau masa depan es di sana adalah masa depan garis pantai kita di sini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin gelisah. Perjanjian Antartika itu kan dirancang untuk dunia yang tertutup es. Nah, pas esnya mulai surut, mulai kelihatan tuh bebatuan, mineral, dan mungkin sumber daya lain di bawahnya, kira-kira perjanjian damai itu bakal bertahan nggak ya? Masa depan benua beku ini, dan juga masa depan garis pantai kita semuanya bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.